kataballahu bara'atu minan nar, barang siapa yang mengumandangkan azan untuk sholat fardu selama 7 tahun muhtasiban, ikhlas karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mencatat baginya bara'atu minan nar, terbebas dari api neraka. Oh, azan ya. Jadi perkara azan itu penting. Ini keutamaan-utamanya. Nanti juga bagaimana kalau apabila azan dikumandangkan, apa yang harus kita lakukan nanti ada di sini. Sahabat ya. Ini memotivasinya dulu untuk para laki-laki terutama. Yang kedua, keutamaan yang kedua adalah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man adzana fintan asyrata sanatan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang memulaikan azan selama 12 tahun berturut-turut untuk sholat fardu, wajabat lahul jannah, maka kata Allah, maka dia wajib baginya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi 7 tahun, ini 12 tahun. Yang 7 tahun terbebas dari api neraka, terhindar dari api neraka. Kalau yang 12 tahun wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Di dalam. Ayo Kak Dede. Ya, itu beberapa motivasi ketika kita sebagai laki-laki untuk berebut memberikan azan. Jangan itu mah azan masih di rumah. Ya, tenang, baru azan. Jangan kan sholat biasa, sholat Jumat kadang-kadang kita mah ada yang baru azan sekali. Iya kan? Iya kan itu. Kan mesti udah azan sekali, udah cepat tahu. Baru udah ada imam kayak 2 kali, belum khutbah, belum segala macam. Ya, padahal sesungguhnya keutamaan azan itu dengan saf awal itu berdampingan. Ya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, jamaah yang berbahagia. Ini ada hadis yang menarik juga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang ya'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabr. Ada 3 golongan yang akan mendapatkan rahmat, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur, ya, terbebas dari siksa kubur. Yang pertama adalah asyhad, orang yang mati syahid, ya. Yang kedua wal muadzin, yaitu juru azan. Juru azan itu dijamin Allah Subhanahu wa taala termasuk kepada golongan yang tidak disiksa kubur. Telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur adalah yang kedua al muadzin. Pada juru azan. Jadi besok edit azan di masjid. Azan pas azan betul. Azan berarti ke imam. Azan pulangnya. Sholat di rumah. Iya. Ya. Gak mungkin lah. Yang kedua apa tadi? Yang akan mendapatkan naungan serta dibebaskan dari siksa kubur. Yang kedua adalah juru azan. Yang ketiga wal mutawaffa yaumal jumu'ah wa lailatul jumu'ah. Orang yang mati, orang yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, tentunya membawa iman. Ya, jadi orang yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, maka itu salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan atau terbebas dari siksa kubur. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang berbahagia. Ini yang terpenting. Ketika kita mendengar kumandang azan, maka kita wajib menjawab. Ada salah satu ulama wajib menjawab. Ya, ada yang sunnah tapi sunnah muakkadah. Ya, ketika kita mendengar kumandang azan, maka wajib kita menjawabnya. Ya, ketika kita berada dalam kamar mandi, maka tidak boleh menjawabnya. Tapi nanti setelah keluar dari kamar mandi, maka jawab semuanya. Andai kata setelah keluar dari kamar mandi, azan sudah selesai, maka jawab seperti biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Ya, ajaran begitu. Kalau kita lagi dalam keadaan baca kitab, baca Quran, maka berhenti. Jawab azan terlebih dahulu. Padahal baca Quran kan wajib. Ya, ketika mendengar azan, maka jangan pernah kita lanjut baca Al-Quran mentang-mentang kita lagi baca Al-Quran.
Kemudian azan berkumandang kita terus saja baca Al-Quran. Ada kita targetnya. Iya. Dari suratnya. Nah di sini kalau ngabisin ayat, oke. Tapi kalau ngabisin surat, jangan berhenti. Ya, berhenti, tunggu azan selesai, lanjutkan boleh. Yang sebaiknya ketika azan berkumandang, tinggalkan ya. Karena waktunya sholat. Gitu. Ya. Nah kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah ini anjuran-anjuran Nabi. Perhatikan. Nah, ini. Lagi saya pilih hadisnya nggak saya baca semua, kalau semua nggak habis baca. Yang penting diamalkan, ya. Yang penting diamalkan. Nih, yang pertama, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nidaa faqabbala ibhamaihi fa wada'a ala 'ainaihi wa qala marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah wa qa'iduhu ilal jannah. Ini anjuran Nabi. Kata Nabi, man sami'an nidaa, barang siapa yang mendengar kumandang azan, perhatikan, baik laki-laki maupun perempuan, faqabbala ibhamaihi. Apa faqabbala ibhamaihi? Maka kecup kedua ibu jarimu. Iya, awas, perhatikan. Ya. Ketika mendengar kumandang azan apapun, ya, jawab dulu, kemudian faqabbala ibhamaihi. Ketika kumandang azan berlangsung, bukan nunggu selesai, bukan. Mulai Allahu Akbar boleh, mulai kita kecup faqabbala ibhamaihi, maka kecup kedua ibu jari kalian. Wa fawadoa ainaihi, kemudian letakkan kepada kedua mata kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Ada suaranya nak. Gitu ya. Gitu amat ya. Perhatikan ya. Jadi man sami'an nidaa, ya, barang siapa yang mendengarkan suara azan baik laki-laki maupun perempuan, faqabbala ibhamaihi, maka kecup kedua ibu jarimu. Dengan ucap bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kecup fawadoa ainaihi, kemudian letakkan pada kedua mata kalian. Faqala, dan mengucapkan lafaz marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah 3 kali. Ulang. Artinya apa? Ya. Jadi caranya begitu, caranya dulu. Faqabbala ibhamaihi, kecup kedua ibu jarimu, ucap bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fawadoa ainaihi, ainaihi ya, kepada kedua mata kalian sambil mengucapkan lafaz ini lafaz yang penting, marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Marhaban bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Pernah? Jujur. Nah, ini ternyata ya Allah ya. Apa kata Nabi? Fa ana syafi'uhu, maka aku akan memberikan syafaat kepada yang membaca doa tersebut, wa qa'iduhu ila jannah, dan akan mengantarkanmu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh. Amin. Ya. Jadi ketika suara azan berkumandang, jangan ngobrol baik. Ngobrol baik. Wis ngobrol baik urus sholat. Ya, WA baik, nonton TV baik, sinetron main HP baik, mangan durian baik. Enggak kerabi ini ya. Aduh. Ya. Marhaban. Di upload. Nanti upload dah. Diulangi doanya nih. Ini caranya. Ya. Marhaban. Bi dzikrillah ta'ala qurratu a'yunina bika ya Rasulullah. Ya. Dibaca. Kecup kedua ibu jari kita, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kecup, caranya kepada kedua mata kita. Kapan waktunya? Nih, yang penting waktunya nih. Nih, semuanya. Kapan waktunya? Boleh. Sumpama gini. Qurratu a'yunina. Ya. Kapan waktunya? Mulai awal azan. Sumpama Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jawab dulu Allahu Akbar. Baru Orang. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban. Marhaban. Bismillahi ta'ala. Bismillahi ta'ala. Qurratu a'yunina. A'yunina panjangannya. A'yunina bika ya Rasulullah. Dan kalau ini saya nanti. Ini kalau nggak salah. Nanti ditulis. Nanti saya di grup ya. Ada sama ya. Nanti kita sama. Dan kita lagi pengajian ya. Azan datang tuh lewat dan itu bisa belum menit. Tuh, jadi ketika adzan berkumandang, ya, selain kita menjawab adzan, ya, bagaimana menjawab adzan? Kalau Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar. Sama apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya shalah jawabnya apa? La haula wala quwwata illa billah. La hayya falah sama. Kalau as-salatu khairun minan naum lebih baik tidur. Beneran saya namanya. Ya, kalau hayya shalah la haula wala quwwata illa billah hayya falah sama. Tapi kalau sholat subuh kan as-salatu khairun minan naum. Tuh, coba jawabnya siapa yang tahu? Gue merokok juga. Hah? Kalau yang tahu ngambil hadiah sama Tati. Oh iya benar. Hah? Cepat kan? Salah. Ini dulu. Ayo. Acungkan tangan dulu. Sodakta wa barokta. Minimal sodakta wa barokta. Oh, dapat Bang Ali. Iya. Mau ditambahkan boleh. Kasih Iya, sodakta wa barokta. Gak mau hadiahnya. Mau siapa nih? Nggak apa-apa. Hadiah. Kalau nggak mau Kak, buat yang ngasih pertanyaan sini. Iya ya. Nih kemudian, nih kenapa sih Kasih bros. ketika adzan berkumandang kita melanjutkan melakukan apa? Memperhatikan, mendengarkan, menjawab adzan. Karena kata Nabi, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana waqtul adzani futihat abwabus sama wastujibat du'a." Apabila ketika waktu adzan dikumandangkan, futihat abwabus sama, maka terbuka seluruh pintu langit. Pintu-pintu langit terbuka, wastujibat du'a, maka saatnya diijabah doa. Ya. Jadi sekali lagi jangan pernah meremehkan kumandang adzan. Karena kumandang adzan itu ternyata ketika waktu adzan berkumandang, disitulah pintu-pintu langit terbuka dan diijabahnya doa kita. Apapun berdoa, ya Allah. Bukan hanya yang tadi, ya, yang tadi faqbal ibahmahi, ngecup ibu jari kita kemudian tempel itu nggak apa-apa, itu juga baik. Doa yang lain boleh, bebas doa apa saja ketika adzan berkumandang. Setelah kita menjawab adzan, berdoa lagi, ya Allah, mudah-mudahan suami saya tidak oleng-oleng. Nggak apa-apa, doa yang terbaik. Mudah. Ya, nah itu waktu adzan. Wa idza kana waqtul iqamati lam turaddu da'watuhu. Ketika iqamah dikumandangkan, ya, maka tidak ada yang tertolak doa-doa kita, ya. Lam turaddu da'watuhu, maka saat qomat maka tidak ada yang tertolak doa kita. Baik waktu adzan maupun waktu qomat, ila saatul ijabah. Maka pergunakan ini mah orang adzan di luar masjid. Adzan salat sunah henteu, ya kan? Salat sunah henteu qomat jojong bae ngobrol bae. Mending kalau bukan Jumat geus khotib geus ngerokok bae. Di pinggir kolam, ya. Siapa dia ya? Laki-laki pasti mah. Laki ngerokok bae. Iya. Antri ngerokok, antri belum ngerokok, geus adzan jojong. Hah? Bisa jadi ya, Boy. Bebas orang yang nggak ada. Untuk FYI. Nggak ada orang. Ya. Jadi pergunakan ketika adzan berkumandang, banyak keuntungan, banyak keutamaan. Ya.
Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang berbahagia. Itulah beberapa. Minum nak. Satu lagi nih. Ini juga selain doa yang tadi ketika adzan berkumandang, kata Nabi, man qala 'indal adzani. Barang siapa yang mengucapkan lafaz ketika adzan berkumandang dengan lafaz apa? Marhaban bil qailina adla wa marhaban bis sholawati wa ahla. Tuh, kalimatnya itu. Selain yang tadi, maka ada marhaban bil qailina adla wa marhaban bis sholawati wa ahla. Apa? Ya. Apa utamanya? Kataballahu lahu alfa hasanatin. Maka Allah mencatat baginya 1000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyi'atin, dan mengampuni, melebur 1000 kesalahan kita. Wa rafa'a lahu alfa darajatin, dan mengangkat baginya 1000 derajat. Ya. Jadi tadi marhaban billahi ta'ala qurratu a'yun bika ya Rasulullah yang pertama. Yang kedua boleh marhaban bil qailina adla wa marhaban bis sholawati wa ahla. Atau tadi bayang ada boleh. Yang penting makanya tadi doa ini secara umum adalah ketika adzan berkumandang, ketika iqamah dikumandangkan juga, maka dia saatul ijabah. Doa apa saja baik. Ya, Erna minta kesembuhan, pengen cepat dapat ya. Dapat apa? Apa nak? Dapat tambah, dapat Arisan. arisan, dapat tambah. Ya, baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang berbahagia, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bertanyanya setelah doa bersama ya. Dan itu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, wa natubu ilaihi. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.